Hai semuanya, balik lagi sama aku, si penakut yang suka cerita horor. Cerita malam ini berasal dari teman kita yang namanya minta disamarin nih. Jadi kita panggil aja namanya Arif. Arif akan menceritakan kisah seremnya pas masih kecil dulu. Yang mana bapaknya Arif ini dulu adalah seorang bau di desanya. Bau itu semacam apa ya? Pokoknya beliau ini adalah orang yang ditunjuk masyarakat untuk menangani urusan keagamaan, termasuk soal jenazah. Dan kalau aku cari tahu sih kayaknya bau itu sama aja kayak modin ya, yang artinya orang yang bertugas mengurus jenazah di kampung. Ada juga yang bilang amil jenazah atau petugas fardu kifayah. Dan mereka ini bertanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam urusan jenazah. Mulai dari mandiin, ngafanin, nyolatin, hingga nguburin. Terutama jika keluarga tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan. Nah, karena bapaknya seorang bau, alhasil di rumah Arif ini ada properti-properti yang diperlukan untuk mengurus jenazah. Macam keranda, tumpukan kain kafan, segala macam parfum, dan lain-lain. Nah, disinilah semua kisah misteri Arif dimulai. Penasaran kan? Yuk, duduk yang nyaman, sama siapin cemilan, dan pastiin kamu gak denger cerita ini sendirian. Hai, namaku Arif. Waktu itu umurku masih 14 tahun. Masa kecilku ada di sebuah desa yang cukup tenang. Semua masih alami dan damai lah. Nah, lokasi desaku ini ada di salah satu daerah di Jawa Tengah. Desanya sendiri bukan desa yang pelosok-pelosok banget ya. Walaupun jaraknya masih lumayan agak jauh juga kalau dari kabupaten. Dan walaupun belum semodern sekarang, setidaknya waktu itu udah ada listrik. Rumahku ada di ujung desa di samping masjid, dan itu merupakan satu-satunya masjid di desa kami. Dan karena posisi rumah kami ini benar-benar di samping masjid pas, bapakku ditunjuk sebagai pengurus masjid. Beliau menjadi orang yang hampir setiap waktu sholat itu mukul beduk dan azan. Dan setiap sore habis asar, bapak juga yang ngajarin anak-anak kecil ngaji di masjid itu. Makanya, waktu Pak Bau desa meninggal, seluruh warga desa sepakat untuk menjadikan bapak penggantinya. Seperti yang aku bilang tadi, Bau itu di desa kami adalah orang yang biasanya bertanggung jawab membantu warga dalam urusan jenazah. Dari mulai mandiin, ngafanin, nyolatin, sampai menguburkan. Nah, jadinya selain sebagai petani, bapak juga punya tugas itu. Ya walaupun gak tiap hari, tapi ya tetap aja. Ketika ada orang yang meninggal, bapak adalah orang yang paling sibuk ini itu. Dan karena ini jugalah, di rumah kami ketambahan satu perabot, yaitu sebuah lemari besar. Lemari itu berisi beberapa persediaan kain kafan, kapas, minyak-minyak yang biasa dipakai untuk jenazah, dan tentu saja sebuah keranda. Awalnya semua masih biasa-biasa aja, apalagi sejak bapak jadi bau, di kampungku itu cukup lama gak ada orang yang meninggal. Mungkin sekitar 2 bulanan lah. Tapi gak tahu kenapa, keberadaan lemari berisi properti kematian itu kadang tanpa sadar bikin aku merinding. Apalagi secara penampakan, lemari ini tuh jadul banget. Bener-bener lemari tua yang udah usang. Hanya aja emang masih kokoh banget, kelihatannya juga masih ganteng gitu lemarinya. Cuma bentuknya itu ya cukup aneh menurutku. Karena apa ya? Bener-bener kuno gitu. Dan kata bapak sih emang lemari itu udah ada sejak dulu. Pak Bau-Bau sebelumnya juga selalu pakai lemari ini. Jadi macem lemari turun-temurun gitu. Dan lemari ini tuh bener-bener gede banget. Gede dan berat. Waktu lemari ini dipindahkan dari rumah Pak Bau lama ke rumah bapak aja,
Butuh sekitar 6-7 orang buat ngangkat. Saking gede dan beratnya. Aku juga gak tahu sih, ini lemari itu dari kayu apa. Karena emang warnanya udah aneh. Hitam bukan, coklat bukan, hijau juga bukan. Pokoknya kusem banget lah warnanya. Pas di rumah, lemari gede ini ditaruh di ruang tengah dan menjadi fokus utama siapa aja saat masuk ke ruang tengah. Karena emang lemari ini on point banget. Mungkin buat orang yang suka vintage gitu bakal suka deh. Tapi buat aku kok bikin takut ya. Tapi ya mungkin karena masih asing aja sih. Ditambah lagi di dalam situ kan buat nyimpen barang-barang yang berhubungan dengan kematian ya. Jadi aku emang kayak udah serem duluan gitu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, ketakutanku akan lemari tua itu agaknya kebukti. Kenapa? Jadi pernah pada suatu sore, aku itu sendirian di rumah. Kebetulan ibu sama bapak lagi kondangan. Intinya aku gak ikut lah. Dan karena aku adalah anak satu-satunya, otomatis aku juga di rumah sendirian. Dan karena bingung mau ngapain, aku tidur-tiduran aja di kamar. Sambil nyetel radio yang ada di ruang tengah. Tapi posisinya gini, radio nyala di ruang tengah, sedangkan aku tiduran di kamarku. Awalnya gak apa-apa tuh, santai-santai, relax gitu. Bahkan aku nyaris tidur saking nyamannya. Sampai akhirnya aku yang lagi kriap-kriap ini ngeh. Kok radio yang tadinya berisi lagu-lagu dangdut berubah jadi kresek-kresek bunyi sinyal gitu. Pokoknya kayak bunyi sinyal kalau kita lagi muter-muter tombolnya buat ganti saluran. Kan kadang kalau kita lagi nyari-nyari saluran itu sebelum nemu saluran yang kita mau itu bunyi kresek-kresek ya. Nah iya itu gitu. Bunyi kresek gitu. Oh, ini sinyalnya hilang kali, batinku. Nah, tapi gak lama si kresek-kresek ini udahan dan berubah menjadi suara ketawa perempuan. Apa itu? Kaget banget aku. Dan cepet-cepet bangun, jalan keluar menuju radio. Begitu aku sampai sana, bunyi radio itu udah gak kresek-kresek lagi. Aku puterlah tuh ke gelombang yang musik dangdut tadi. Tapi pas aku lihat di layar gelombang, ini tuh udah jauh banget. Misalnya tadi gelombang 93.0 FM gitu. Nah ini tuh udah 100 sekian. Padahal sedari tadi gak ada yang ngutak-atik radio. Apa bapak, ibu udah pulang ya? Pak, Ibu, Tapi sepi. Pintu depan juga masih ketutup. Begitupun dengan pintu kamar bapak ibu. Lagi pula kalau aku pikir-pikir, kalau misalnya mereka udah pulang, gak bakal sih mereka diam-diam aja. Apalagi ini pulang kondangan, yang notabene pasti bawa berkat. Dan kebiasaan ibuku itu, tiap abis pulang dari mana aja itu pasti bakal nyari aku. Tapi kalau bapak ibu belum pulang, ini siapa yang muter-muter tombol radio? Nah, belum hilang bingungnya, saat itu jelas banget aku ngedenger ada suara dehem dari dalam lemari kayu. Iya, ada suara dehem dari dalam lemari kayu tempat menyimpan barang-barang pemakaman. Dan deheman itu berat banget, kayak deheman bapak-bapak perokok gitu. Wah, seketika aku merinding. Karena kok pas banget, pas aku lagi mikirin ini siapa yang muter-muter tombol, deheman itu kedengeran. Seolah-olah kayak ngejawab kebingunganku. Dan karena jujur aku takut, cepet-cepet aku lari keluar dan nunggu bapak ibu pulang di teras rumah. Nah, itu adalah kejadian aneh pertama yang aku alami. Kejadian kedua itu malam-malam. Waktu itu ada semua nih. Ada aku, ibu, sama bapak. Dan kami juga udah di kamar masing-masing. Aku di kamarku, bapak ibu juga udah di kamar mereka. Saat itu, kalau nggak salah sekitar jam 11 malaman lah. Dan aku juga belum tidur, tapi udah rebahan. Awalnya suasananya sepi-sepi aja, kayak malam-malam sebelumnya. Tapi, samar-samar aku itu macam dengar suara tak, tak, tak gitu. Kayak bunyi ujung kayu mantul-mantul ke lantai. Tak, tak, tak gitu terus. Apaan itu? Pikirku.
Aku yang tadinya udah mau merem jadi seger lagi, tapi ya agak deg-degan juga. Pokoknya aku yang dulu gak pernah takut saat di rumah, sejak bapak jadi bau, tiap dengar suara aneh dikit aja aku langsung parno. Dan bunyi tak 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 itu masih kedengeran. Agak lama tuh, pokoknya tak 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 gitu. Dan kalau diperhatiin suara itu kayak muter-muterin ruang tengah. Wah, bapak ibu denger gak ya batinku? Tapi kalau sekeras ini sih harusnya bapak ibu dengar. Tapi kalau denger kok mereka gak keluar, udah tuh aku mikir aja sendiri. Dan mau ngintip keluar juga gak berani. Jadinya yang bisa aku lakuin ya hanya awas aja sambil ngedengerin suara aneh itu. Sampai akhirnya aku sadar, kok suara tak 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 itu berhenti di depan pintu kamarku ya. Wah, saat itu aku yang udah deg-degan dari awal makin heboh lagi. Bahkan jantungku aja udah kayak kerja keras banget saking cepetnya. Lalu, dar, tiba-tiba terdengar bunyi yang cukup keras di depan pintu kamarku. Walaupun aku belum tahu itu bunyi apa, aku yang udah terlanjur takut dari tadi akhirnya teriak kenceng banget. Dan itu tentu saja bikin bapak ibu bangun. Dan dengan tergesa masuk ke kamarku. Ada apa, Le? Kenapa? Saat itu aku udahan teriaknya. Dan udah bingung juga. Pak, Bu, barusan suara apa? Lah, suara kamu teriak, Le. Ada apa sih? Itu tadi ada suara apa? Mak beduk, Pak. Dengar itu bapak sama ibu bingung. Apa ya mak beduk? Bapak sama ibu gak denger apa-apa, Le. Cuma denger kamu teriak. Dari depan pintu kamar, Pak. Barusan. Nah, seketika kami bertiga ngelongok ke ruang tengah. Dan di sana kami sama-sama kaget karena di tengah ruangan, tepatnya di depan lemari kayu besar, payung yang biasa dipakai untuk mayungin bagian kepala jenazah kebuka. Dan payung ini tuh lumayan gede loh. Jadi ini tuh payung gede yang suka dipakai buat mayungin bagian kepala jenazah pas kerandanya dibawa ke makam. Aku nggak tahu cuma dipakai di daerahku aja apa semua daerah pakai. Yang jelas di desaku kalau bawa jenazah pasti pakai payung ini juga. Payungnya itu warna hijau, terus ada kayak bordiran Arab warna kuning gitu. Terus di pinggirnya itu ada kayak rumbai-rumbainya. Biasanya sih yang bawa payung itu anak atau keluarga terdekat jenazah. Wah, jadi payung ini tuh kebuka sendiri. Padahal secara logika harusnya nggak mungkin. Karena selain berat, si payung ini juga kan ada pengikatnya. Yang mana ya harus dibuka dulu ikatannya. Dan baik bapak maupun ibu sama-sama nggak ngerasa pernah buka ikatan itu. Kalau bapak sama ibu aja enggak, apalagi aku kan. Tapi saat itu bapak terlihat tegar dan beliau jalan ke tengah, ambil payung itu lalu dikuncupin lagi, lalu diikat. Terus ditaruh di samping lemari kayu. Kayak disandarin gitu. Sehari-hari ya emang gitu cara nyimpennya. Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Dan anehnya, sekitar 1 jam dari peristiwa kebukanya payung itu, ada orang yang ngetuk-ngetuk pintu rumah kami. Beliau mengabarkan kalau ibunya yang memang sedang sakit keras meninggal dunia. Setelah itu, bapak segera mengumumkan berita duka itu di speaker masjid dan mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pemakamannya. Jadi, kejadian si payung itu kebuka semacam petanda kalau akan ada orang yang meninggal dan pakai payung itu. Memang untuk setiap kematian di desaku nggak selalu diawali dengan kebukanya payung itu. Tapi di beberapa kematian, seringnya payung itu emang kebuka sebelum akhirnya ada berita lelayu. Biasanya sekitar 1 atau 2 jam lah. Jujur, aku nggak paham korelasinya apa dan dari mana logikanya. Tapi kenyataannya emang begitu. Jadi kalau misal kami mendapati si payung ini kebuka, bapak itu kayak langsung ingat-ingat siapa orang di desa yang lagi sakit keras gitu. Dan ya bener aja, gak lama emang selalu ada orang yang meninggal. Jadi gini, payung ini gak selalu kebuka ketika akan ada orang yang meninggal. Tapi bisa dipastikan ketika payung ini kebuka sendiri,
gak lama pasti ada yang meninggal. Dan belakangan aku juga tahu cerita dari istri almarhum Pak Bau sebelum Bapak. Jadi menurut istri Pak Bau yang terdahulu itu, hal ini emang sering kejadian juga waktu dulu almarhum suaminya masih jadi bau. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kami pun jadi terbiasa dengan kebukanya payung jenazah ini kadang-kadang. Sampai akhirnya, sebuah kejadian yang cukup seram menimpaku. Nah, jadi di kampungku itu, tugas Pak Bau selain mengurus jenazah, biasanya juga kadang dipanggil ke rumah warga yang diduga lagi sakit keras dan lagi sakaratul maut gitu. Ya mungkin biar ada yang ngebimbing, baca syahadat dan lain-lain. Karena kan gak semua orang kuat ya ngadepin situasi orang terdekat kita sakaratul maut. Jadilah waktu misalnya ada orang yang udah sakit keras dan diduga udah sakaratul maut, biasanya bapak akan dipanggil dan menemani orang yang sakit keras itu. Sama halnya malam itu. Saat itu kebetulan hujan gerimis. Bapak yang emang lagi kurang sehat udah masuk kamar untuk tidur. Sementara aku sama ibu masih duduk-duduk di ruang tengah. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah. Dan ternyata itu adalah Pak Sadikun. Beliau datang untuk meminta bapak ke rumahnya. Karena malam itu kakek Bahri atau bapaknya Pak Sodikun itu emang udah sepuh dan sakit-sakitan. Dan katanya malam itu drop. Makanya bapak diminta hadir untuk ikut mendampingi kakek Bahri. Ya udahlah tuh, walaupun sebenarnya bapak lagi kurang sehat, bapak cepat-cepat bangun terus pergi ngikutin Pak Sodikun. Kebetulan juga rumah kakek Bahri ini gak jauh, mungkin hanya sekitar 5-6 rumah lah dari rumahku. Setelah itu aku masuk kamar untuk tidur, begitu juga sama ibu. Dan setelah itu aku emang beneran tidur. Sampai akhirnya entah jam berapa aku itu kebangun karena aku ngerasa samar-samar ada yang buka pintu depan. Terus nutup lagi. Oh, bapak pulang, pikirku. Dan karena ngantuk aku tidur lagi. Tapi belum lama aku merem, lagi-lagi aku kebangun. Kali ini karena samar-samar aku dengar ada yang manggil namaku. Arif, Arif. Gitu. Aku yang masih belum sepenuhnya sadar, duduk di tepi ranjang. Arif. Iya pak, sebentar. Sambil bangun, aku jalan ke ruang tengah. Tapi, begitu aku buka pintu, ruang tengah gelap. Karena lampunya udah dimatiin. Pak, bapak. Sepi. Wah, kemana bapak? Perasaan baru manggil. Dan dalam remang-remang, aku coba cari bapak nih di ruang tengah itu. Siapa tahu bapak duduk di kursi gitu. Dan sekilas, aku itu kayak ngeliat ada seseorang yang berdiri di samping lemari. Tapi gak jelas gitu. Karena emang ya gelap, lampunya kan dimatiin. Mau nyalain juga saklarnya lumayan jauh. Bapak, pak. Sepi. Padahal harusnya kalau itu bapak, ya pasti beliau dengar. Tapi kok ini diam aja? Bapak ngapain sih di situ? Tanyaku sambil mendekat ke arah samping lemari. Tapi begitu aku udah berdiri tepat di samping lemari atau di depan sosok yang aku kira bapak, aku langsung kaget sambil nahan nafas. Karena itu bukan bapak. Bukan. Sosoknya emang setinggi bapak. Ya perawakannya juga sekilas mirip bapak lah. Tapi yang jelas ini bukan bapak, melainkan sosok pocong. Jadi seluruh badannya itu terbalut kain putih yang udah kusam kotor gitu. Ada sekitar 5 atau 6 ikatan di seluruh badannya. Bagian mukanya emang gak kebuka. Tapi walaupun begitu, sosok ini serem banget. Apalagi sosok ini juga aromanya busuk banget. Campuran antara bau busuk dan anyir. Wah, saat itu sepersekian detik aku nge-freeze. Jangankan gerak atau lari, bahkan untuk nafas aja aku gak bisa sampai megap-megap.
Aku tuh kayak lupa caranya nafas. Dan setelah akhirnya bisa nafas lagi, aku langsung lari masuk ke kamar ibu. Pokoknya aku langsung masuk tanpa ngetuk pintu dan langsung naik ke ranjang ibu. Lalu masuk selimut yang emang lagi dipakai ibu. Waktu itu kamar ibu juga gelap ya, karena bapak ibu emang kalau tidur juga matiin lampu. Tapi walaupun remang-remang, sekilas aku ngeliat ibu lagi tidur di ranjang. Posisinya miring ke arah tembok. Di atas kasur, aku udah gemeter gak karu-karuan. Bahkan saking hebohnya aku gemetar, rasanya ranjang ibu juga ikut goyang-goyang. Tapi herannya saat itu ibu kok gak kebangun ya. Padahal jelas-jelas aku udah ngeringkuk di samping ibu. Dan lagi ibu itu biasanya sensitif banget. Denger bunyi dikit aja ibu bakal bangun. Tapi ini kok tumben-tumbenan ibu gak bangun. Padahal dari tadi aja aku udah cukup heboh ya. Buka pintu, naik ranjang, terus sekarang gemeteran pula. Kok ya bisa ibu gak bangun? Dan karena penasaran, tanganku ngeraba-raba ke arah ibu. Karena jujur, aku masih gemeteran banget, sampai gak bisa ngomong. Dan pas aku lagi ngeraba-raba ke arah punggung ibu, rasanya itu aneh. Baju ibu itu ngeres. Tahu ngeres gak sih? Kayak bajunya itu kerasa kotor gitu, kayak banyak debu atau tanahnya gitu. Emang gak kelihatan ya, tapi tanganku ngerasain kalau bajunya itu kotor. Dan di sekitar badan ibu juga ngeres banget, kayak banyak pasir atau tanah-tanah gitu. Padahal aku yakin banget, ibuku itu orangnya apik. Gak mungkin beliau bisa tidur kalau kasurnya gak disapu-sapu dulu. Bahkan ibu termasuk paling anti kalau makan di atas kasur. Karena ya itu tadi, takut remahan-remahan itu jatuh ke spray terus ada semut. Tapi ini kok kasurnya kotor banget ya, banyak tanah gini, pikirku. Dan lagi pas aku ngeraba bagian punggung ibu itu, selain keset karena kotor, punggung ibu itu dingin banget. Refleks aku guncang-guncangin badan ibu, tapi kaku, badan ibu kaku. Wah, ini siapa? Pikirku. Wah, aku yang dari tadi udah takut setengah mati, makin takut lagi. Pas tiba-tiba, sosok yang aku kira ibu balik badan. Kenapa? Karena itu bukan ibu. Itu pocong. Yang tadi aku lihat di samping lemari kayu. Bedanya, kalau tadi bagian muka pocongnya itu ketutup, sosok yang sekarang ada di depanku, bagian mukanya kebuka dan matanya itu merah, sedangkan bagian hidung sama mulutnya masih ada putih-putih kapas gitu. Ya Allah, saat itu aku bener-bener takut setakut-takutnya. Dan lagi-lagi aku cuma bisa mematung ngeliatin sosok mengerikan itu. Pokoknya cukup lama lah posisi ini. Aku gak bisa gerak, sementara pocong itu juga diem aja ngeliatin aku. Cuma ya tetap aja, walaupun dia diem, tetap seremnya gak ada obat. Dan baunya juga bikin mual. Aku pokoknya udahlah takut, nangis, keringet dingin, gemeteran, udah gak karu-karuan. Aku hanya bisa pasrah sambil baca doa di dalam hati. Sampai akhirnya, tiba-tiba lampu nyala. Arif, kok kamu tidur di kamar ibu, nak? Ya Allah, Arif, kamu kenapa basah gini? Arif, nak, kamu sakit? Kok kamu nangis? Kenapa, nak? Wah, pokoknya waktu itu ibu kaget banget. Sementara aku lega banget. Akhirnya situasi mengerikan itu sudah berakhir. Singkat cerita, setelah aku tenang, aku bangun, ambil air wudhu, lalu ganti baju. Bersamaan dengan itu, dari arah masjid, aku dengar suara bapak mengumumkan berita duka atas meninggalnya kakek Bahri. Sambil minum air hangat yang dikasih ibu, aku menceritakan semua kejadian yang tadi aku alami. Dari yang awalnya dengar suara pintu dibuka, suara manggil-manggil, sosok pocong di samping lemari, sampai sosok pocong bermata merah di atas kasur ibu. Semua aku ceritain. Dan menurut ibu, suara pintu dibuka itu emang suara ibu yang buka pintu untuk keluar.
Jadi ibu ini emang keluar nganterin jaket buat bapak ke rumah kakek Bahri. Karena kan bapak lagi gak enak badan ya, dan ibu ini takut bapak semakin sakit, makanya dianterinlah jaket. Awalnya ibu emang mau ngajak aku, atau minimal mau pamit lah ke aku. Tapi karena aku udah tidur, ibu akhirnya gak pamit. Toh menurut ibu, beliau juga cuma antar jaket aja, abis itu balik kok. Tapi ternyata di rumah kakek Bahri, suasananya cukup chaos. Karena anak-anaknya itu pada histeris. Begitu ngelihat proses sakaratul maut kakek Bahri yang katanya cukup lama. Jadi ibu ya bantu tenangin anak-anak kakek Bahri dulu gitu. Makanya agak lama. Dan begitu pulang, ibu ngelihat aku udah basah kuyup keringat dingin di kamarnya. Sampai sekarang, baik aku, ibu maupun bapak gak tahu nih, sosok pocong yang datang di malam kakek Bahri meninggal itu siapa dan apa maksudnya. Yang jelas, itu menjadi pengalaman yang cukup mengerikan buatku. Dan sejak malam itu, kalau misalnya bapak dipanggil untuk menemani orang yang lagi drop, biasanya aku akan langsung pindah ke kamar ibu. Atau kalau misal aku udah tidur, ya ibu yang pindah ke kamarku. Dan sejauh ini sih semuanya berjalan lancar ya. Sampai akhirnya aku ngekos di kota. Karena kebetulan memang untuk sekolah tingkat SMA adanya ya emang di kota. Jadi aku ngekos di kota. Pokoknya sampai lulus 3 tahun aku ngekos di kota. Setelah itu aku ngerantau ke Jakarta. Dan ya udah, pengalaman mengerikan yang aku alami seputar ayahku yang menjadi Pak Bau gak aku alami lagi. Nah, bapak itu kan meninggal di tahun 2012 ya. Tapi sampai akhir hayatnya bapak itu masih jadi bau. Nah, baru-baru ini ibu itu cerita kalau ternyata selama aku ngekos dan ngerantau di Jakarta, beliau ini banyak banget mengalami hal-hal yang mengerikan juga. Dan cerita-cerita mengerikan yang ibu aku alami akan aku ceritakan di video selanjutnya. Wah, Mas Arif, makasih banyak ya kiriman ceritanya. Dan cerita serem versi ibu aku tunggu banget kelanjutannya. Dan semoga almarhum Bapak Mas Arif juga tenang di sisinya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Lalu buat teman-teman semua, makasih banyak ya dukungannya. Makasih banget juga untuk yang udah setia dengerin cerita-ceritaku. Maaf banget ya kalau aku masih belum konsisten. Dan buat yang baru nemu channel ini juga, makasih udah klik video ini. Selamat datang juga di channel aku, si penakut yang suka cerita horor. Kalau kalian suka dengan channel ini dan gak mau ketinggalan kalau aku upload cerita, silahkan di subscribe ya. Kritik dan sarannya juga aku tunggu. Jangan lupa juga tombol like-nya ya teman-teman, agar aku makin semangat ceritain kejadian-kejadian serem yang aku dapat ke kalian. Sehat-sehat terus ya. Sugeng Dalu.